Sapi emas dan takdir dari seorang anak yang berbakti. Kisah panjang ini diawali dari langkah kaki penuh keyakinan dari seorang laki-laki soleh menuju hutan bersama seekor anak sapi betina. Ya Allah, Engkau Maha Menjaga. Aku titipkan makhluk kecil ini kepadamu. Jika suatu hari anakku membutuhkannya, maka pertemukanlah mereka dalam takdir terbaikmu. Hewan kecil itu pun ditinggalkan pemiliknya, namun Allah menjaganya sampai ia dewasa. Putra dari lelaki soleh itu pun juga tumbuh dewasa. Dia menjadi seorang anak yang baik. Nak, makan dulu yuk. Dilanjut nanti. Iya Bu, sebentar. Tanggung tinggal dikit. Dan ia membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga malam pertama untuk ia mengistirahatkan badannya. Sepertiga malam yang kedua ia jadikan untuk beribadah kepada Allah. Dan sepertiga malam berikutnya ia jadikan untuk menjaga sang ibu yang sedang tidur. Ibu, ingin menyampaikan sesuatu yang harus kau ketahui, Nak. Apa itu, Bu? Mungkin kau memang kehilangan ayahmu semak kecil, Nak. Tapi bersyukurlah, karena ayahmu adalah seorang yang soleh lagi taat pada Allah. Ayahmu telah meninggalkan seekor sapi betina di hutan. Dia menitipkannya kepada Allah untukmu, untuk masa depanmu, Nak. Jika Allah memang sayang dan mengabulkan doa ayahmu, maka kau pasti bisa mendapatkan sapi itu kembali, Nak. Mencari sapi yang dilepas bertahun-tahun lalu di hutan, sepertinya mustahil. Tapi ini perintah ibu, aku harus berangkat. Sebagaimana ayahmu pada Tuhannya, demikian pula ibu titipkan dirimu pada Allah, Nak. Semoga Allah senantiasa menjagamu. Anak itu pun memberanikan diri menuju hutan untuk mencari sapinya. Ia ingat perkataan sang ibu. Tanda bahwa itu adalah sapi ayahmu, ketika engkau melihatnya, engkau seperti melihat sinar matahari keluar dari kulitnya. Iya betul, sapi itu memiliki kulit emas yang sangat menarik perhatian orang. Dan ketika ada orang yang melihat sapi itu, ia pun akan pergi dan meninggalkan orang tersebut. Hingga takdir itu pun tiba, sang anak menemukan sapinya. Demi Tuhan Nabi Ibrahim dan para nabi lainnya, aku hendak mengambilmu, wahai sapi. Sapi itu awalnya hendak pergi, namun ia tahu siapa pemiliknya. Allah mempertemukan mereka dengan cara yang sangat indah. Sang anak pun bergegas membawa sapinya menuju rumah. Tiba-tiba sapi itu bicara. Jangan menarikku, wahai pemuda. Kau tak akan kuat. Tunggangilah aku. Tapi aku hanya diperintah ibuku untuk membawamu, bukan menunggangimu. Wahai pemuda, andai kau perintahkan gunung itu bangkit, ia akan patuh. Karena engkau anak yang berbakti. Maka pulanglah sang anak laki-laki itu bersama sapinya menuju ke rumah. Cepat, kita sudah sampai rumah. Aku berhasil mendapatkan sapinya. Alhamdulillah. Allah tak akan menyia-nyiakan usaha ayahmu, Nak. Besok bawa ke pasar ya. Juallah sapi ini agar ekonomi kita membaik. Dijual harga berapa, Bu? Juallah dengan harga 3 keping emas. Tapi sebelumnya bermusyawarahlah dengan ibu dulu. Lihat sapi itu. Betapa bagusnya warna kulit sapi itu. Nak, apa sapimu itu dijual? Jangan, Bapak. Pasti mahal harganya. Berapa harga sapi ini, wahai pemuda?
Aku menjualnya dengan harga 3 keping emas. Namun kalau Tuan mau beli, aku harus meminta persetujuan ibuku dulu. Aku akan membelinya dengan harga 6 keping emas. Namun, kau tak perlu beritahu ibumu. Bagaimana, Nak? Tidak, Tuan. Aku harus mendapat persetujuan ibuku. Anak yang baik. Anak itu pun pergi meninggalkan pria yang menawar sapinya dengan harga yang tinggi hanya karena berbakti pada sang ibu. Bagaimana, Nak? Ada yang mau membayar 6 keping emas, Bu. Tapi aku gak mau. Hebat anak ibu. Baik, besok pagi juallah dengan harga 6 keping emas ya. Tapi atas persetujuan ibu kan? Dia berangkat lagi menuju pasar untuk menemui pria tersebut. Tuan, apakah kau masih minat dengan sapi ini? Dengan harga berapa, wahai pemuda? Harga kemarin Tuan, 6 keping emas tapi aku harus minta persetujuan ibu dulu sebelum deal. Aku beli dengan harga 12 keping emas sekarang, tapi kau jangan bilang ke ibumu. Bagaimana, Nak? Tidak Tuan, walau kau akan membeli sapiku ini dengan kepingan emas seberat kulitnya, aku tetap harus minta persetujuan ibuku. Kali lagi, sang anak menolak tawaran yang tinggi hanya karena berbakti pada ibunya. Ibu, orang itu mau membelinya dengan harga 12 keping emas, tapi tanpa persetujuan ibu, aku tak maulah. Nak, tahukah kamu, sesungguhnya laki-laki yang menawar harga mulai kemarin bukanlah manusia. Hah? Bukan manusia? Maksud ibu apa? Iya, Nak. Dia adalah jelmaan malaikat yang diutus Allah untuk mengujimu. Malaikat itu diutus untuk menguji baktimu padaku. Dan kau berhasil, Nak. Iya, benar. Pria itu adalah jelmaan malaikat yang diperintahkan Allah untuk menguji kepatuhan sang anak kepada ibunya. Tuan, ibuku menyampaikan salamnya kepadamu. Menurutmu sebaiknya apa yang harus kulakukan tentang sapiku itu? Wahai pemuda, jangan kau jual sapimu itu pada siapapun, karena nanti akan ada rombongan dari Bani Israel suruhan Nabi Musa yang mencari sapi seperti sapimu. Baik, Tuan. Tapi ku jual harga berapa ke mereka? Jual dengan kepingan emas seberat kulit sapinya. Dan jangan pernah mau kecuali dengan harga itu. Coba lihat sapi itu, kawan. Warnanya kuning keemasan seperti yang disebut Nabi Musa. Betul sekali. Ayo kita tanya pemiliknya. Sapimu ini kau pekerjakan, Nak? Tidak, Paman. Sapiku ini tidak pernah bekerja. Ini dijual kan ya, Nak? Berapa keping emas, Nak? Harga sapi ini? Aku menjualnya dengan harga kepingan emas seberat kulit sapi ini, Paman. Apa? Seberat kulitnya? Kenapa mahal sekali? Ini sapiku, jadi terserah aku dong. Kepingan emas seberat kulitnya itu harga yang tidak normal. Turunkan harganya. Kalau kalian mau, silahkan beli dengan harga itu. Kalau gak mau, ya silahkan cari sapi yang lain. Tapi ini sapi yang kita cari. Iya betul, ini sudah sesuai dengan perintah Nabi Musa. Baiklah, Nak. Besok pagi kita bawa kepingan emas seberat kulit sapimu ini. Jangan jual ke orang lain. Kami akan membelinya. Ini, Nak. Seperti janji kami beli sapi ini dengan kepingan emas seberat kulitnya. Baik, Paman. Ini sapinya. Ini karena luar biasa patuhmu pada ibu. Iya Bu, Alhamdulillah. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون